Jadi seperti ini teman-teman pagi hari suasananya di Jalan Raya Batu Licin penyangga ibu kota negara. Jadi ini saya tepatnya berada di depan Bank Kalsel dan juga kantor Pelni. Nah, ini kantor Pelni cabang Kota Baru. Nah, ini di sini. Bertepatan dengan di sini ada pembangunan ruko teman-teman. Nah, ruko. Pembangunan ruko. Sepertinya ini sudah hampir rampung, sudah tinggal finishing. Nah, ini adalah ruko, ini sudah hampir rampung, tinggal finishing. Nah, ini masih ada material, pasir dan batu. Karena selain dari pemerintah yang gencar membangun, pihak swasta juga gencar membangun teman-teman untuk mendukung kegiatan pembangunan pemerintah daerah membangun, pihak swasta juga membangun ruko-ruko. Nah, sehingga Kabupaten Tanah Bumbu akan menjadi kabupaten penyangga ibu kota yang cepat berkembang teman-teman, karena pembangunan yang terus berlangsung antara pihak pemerintah dan swasta. Ini deretan toko ruko-ruko udah rampung semua ini, ruko-ruko semua. Sedangkan yang ini tahap finishing. Nah, ini finishing, ini masih ada pemasangan pipa PDAM. Di depan sudah rampung semua. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu. Nah, ini ruko ini 6 pintu yang berada tepat di pinggir Jalan Raya Batu Licin. Nah, ini lokasinya sangat strategis untuk perputaran perekonomian di penyangga IKN teman-teman. Jadi video ini akan saya gabung dengan pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah di beberapa tempat teman-teman, sehingga akan menjadikan video yang bagus tentang progres pembangunan yang masif di Kabupaten Tanah Bumbu penyangga ibu kota negara. Nah, seperti ini. Ini ruko ini jadi semua sudah ruko. Yang ini juga baru jadi ini. Nah, sudah beroperasi. Nah, ini. Karena masih pagi jadi belum ada yang buka. Ini ruko semua ini. Perputaran ekonomi di penyangga ikan ini sangat masif, sangat kencang, karena banyak ruko-ruko yang baru, ini baru juga ini. Ruko-ruko yang baru selesai terbangun ya, seperti ini. Jadi teman, saya berada di lokasi pembangunan sistem drainase teman-teman. Nah, ini berada di pembangunan drainase yang sedang dikebut dalam rangka menanggulangi banjir teman-teman. Menanggulangi banjir ini di sini para pekerja melaksanakan pembangunan drainase di sepanjang jalan teman-teman. Nah, ini sudah mulai kelihatan rampung pembangunannya, sebagian masih dikerjakan. Nah, di sana toilet beratnya teman-teman. Nah, toilet berat. Jadi Tanah Bumbu sedang membangun berbagai proyek infrastruktur dalam rangka menyambut perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, dan juga mempercantik kota teman-teman, mempercantik kota supaya Tanah Bumbu sebagai penyangga ibu kota negara semakin berkembang dengan pesat teman-teman. Nah, dengan berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung teman-teman. Nah, contohnya ini saya berada di pembangunan drainase di sepanjang jalan ini. Ini tidak tahu ini berapa kilo panjangnya.
Jadi proyek ini sangat panjang teman-teman. Jadi nantinya ini akan menjadi sangat bermanfaat kepada masyarakat. Nah ini terutama nantinya untuk irigasi ini kalau nggak salah ini. Untuk irigasi, untuk pencegahan banjir. Karena sebentar lagi musim hujan ini seperti ini. Saya akan muter ini. Jadi proyek ini sangat panjang teman-teman. Nah, sedang dikerjakan oleh beberapa pekerja ini. Nah, nantinya proyek ini akan sangat bermanfaat. Nah, ini ke depan sana ini. Alat berat ekskavator masih standby dengan beberapa material. Nah, ini sedang dikerjakan ini. Baik, saya akan ke depan teman-teman, akan ke depan melihat dari progres pembangunan sampai ke depan teman-teman. Jadi selamat pagi teman-teman. Nah, ini saya mau mereview progres pembangunan aula teman, aula di Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, penyangga ibu kota negara. Ini progres, nah ini sampai pemasangan lantai ini, nah lantai. Jadi beton bertingkat sudah mulai naik teman-teman, nah, sudah naik. Ini lantai 1 ini, baru lantai 1. Jadi aula ini nanti keperuntukannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, penyangga ibu kota negara ini. GI Pak di Batu Licin. Karena kalau satu miring sedikit aja berpengaruh semua Pak gitu ya.
dari segi kabelnya Pak. Jarak kabel antara kabel. Jarak kabel sama kemiringan daripada sayapnya ini, Ya. Pak. Yang penting ini kan siapa aja bergeser ke situ, hitungannya digeser jalan ini. Kalau diutamakan yang ini kayaknya sia-sia. Ya kalau Pak Haji Mulyadi tadi sudah Saya udah ngomong bicara begitu. Pak Haji, ini 6 meter cukup nggak Pak? Kalau kita bicara ini 6 meter cukup Pak, karena nanti kan pasti sebelum pelaksanaan jalan ada pemadatan sama turap di sepanjang kali ini, nggak mungkin nggak ada turap. Nah nanti Pak Haji Turap seandainya tuh anu kan. batu kali itu loh Pak, biar nggak longsor. Nah, Siring. Nah, nanti Bapak seandainya kena sikuan begini Pak, oh ya nggak apa-apa. Kan Pak Mulyadi ngomong ini, aku sebetulnya nggak setuju ada jalan. Kenapa? Tambah aku dipancingin terus. Nggak mau pang itu kan kebutuhan umum. Benar. Tambak ini Pak, hanya sebagai pajangan aja. Jadi ini survei ke tambak teman-teman. Nah, Hilang. selain kerja di kantor di belakang meja, hari ini juga kerja survei lapangan terkait dengan rencana pergeseran tiang tower PLN. Nah, ini kan bergeser ke kanan entah berapa meter ke sini nih lokasi. Insya Allah aman Pak. Kita nanti ada kerjasama ya. Penduduk di dalam belum ada yang bangun rumah. Yang cepat sekarang kan ini programnya apa namanya? Ribuan caleg ini. Yang cepat kerjanya kalau menunggu pemerintah. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini perbaikan ini tiang PLN ini kan bergeser ini, bergeser ke sini nih. Makanya kita nunggu kemana kan yang urusnya? Iya ini sudah tadi dulu nana. Ya Pak, iya pada dulu anak ini. Meski bola biasa. Berkawan anak-anak menyelet jujur. Mulai zaman bahari. Cuma heran aku ada sekolahnya sedang dia diam-diam orangnya. Kalau menyeles jujur, kalau menyeles jujur, membawa amat melihatkan ini aja sudah jujur. Kalau lo nggak terlalu masalah panjumnya. Tapi otomatis sih lah kalau seandainya Insya Allah pasti ada anu. Masih Anu ada pasti ada. keamanannya kita ini apa kita pagar Sudah pada tua semua. rupanya mama itu menangkapnya ulun ya pastinya gini Pak, Masih ada umur 10 tahun. seandainya Pak Lurah nanti akan ibadah pending, nanti pasti Pak Lurah akan ketemu dengan pihak UPT. Yang pasti jawabannya sama, ujung-ujungnya akses yang di sinilah yang mengalah, karena ini proyek nasional yang untuk bapak-bapak juga nantinya Pak. Gitu. Betul lemah tiangnya mure bin. Pak Lurah ada pusing Bahan ini bin yang anu ngawal. Ulun ditelepon taruh sama Kapos Dabin. Enggak apa-apa kan kalau ini siapa. Jadi Yang penting Haji Mulyadi siap loh. Iya Pak. Gak apa-apa Pak. Ya. kalau Haji Mulyadi nggak siap. Iya. Kalau kata Haji Mulyadi gini, Gampang. Pak Kalau Lurah, dilebari. salah Tinggal Kalau Haji ngurus Mulyadi, ini tambah lebar. ini sudah tanahku selesai. Pak, nggak apa-apa. Cuman yang menangani siap enggak. Makanya kemarin kamu diam aja sudah. Nanti aku yang ngurus itu. Aku memang sudah dari awal sudah setuju katanya. Kalau itu kena jalan bilang Haji Mulyadi. Makanya aku salahkan dia. Tapi kemarin semprot itu. Semprot rumput ini dia yang perbaiki minyak. Nah, Pak Haji Mulyadi setelah saya kasih penjelasan, saya bilang, Pak Haji, tar dulu ya, saya belum bisa menjelaskan, saya rapat dulu di UPP. Nanti hasilnya tak sampaikan. Tapi pian sudah rapat loh. di Sudah. Nah, terus saya baru menjelasin ke Pak Haji Mulyadi. Oh ya wes Pak, kalau emang gitu nggak apa-apa. Tapi Pak Haji seandainya nanti ada penggeseran ke sana, ada tikungan atau seperti apa, siap Pak Haji, nggak apa-apa kalau ke sana. Orang tanah-tanahku kok. Weh. Memang punya dia, cuman maksudnya ini sebatas jalan ini sudah dibahkan sudah. Tapi kalau sinahibah kamu rela kontrol tuh dia. Punya saya di sana lebih luas Pak daripada ini jalannya. Alhamdulillah Saya ya, tambah Pak. lagi itu 3 meter luasnya. Kuat yang sampean ke tanah itu. Orang yang lewat pahalanya ngalir